Halo semuanya, Sobat Mindarus Channel. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai informasi seleksi P3K guru ya. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan dan memberikan informasi mengenai seleksi P3K guru ini. Nah, di video saya kali ini saya memberikan informasi berhubung banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya bagaimana mengenai mengisi formasi-formasi kosong dan apa itu istilah instansi lain dan passing grade. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan semuanya itu dan semoga nanti video ini dapat membantu Bapak Ibu guru yang mendaftar di seleksi P3K tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari saya, jangan lupa untuk silakan like video ini, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya setiap video-video saya ke depan nanti Bapak Ibu guru langsung mendapatkan video-video saya. Oke, saya akan menampilkan layar ini sebagai pedoman bagi kita bagaimana penjelasannya istilah formasi kosong dan apa istilahnya instansi itu, instansi lain. Nah, penjelasan juga passing grade di sini nanti saya akan jelaskan. Oke, langsung saja. Di sini saya tidak menjelaskan tentang siapa peserta ya, karena di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Nah, yang saya jelaskan di sini nanti apa itu pengertian dan istilah formasi kosong dan instansi lain dan juga passing grade. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu di tes pertama itu. Mari kita baca tes pertama. Di sini nanti yang mendaftar hanya guru-guru honorer, yaitu baik K2 maupun guru honorer di sekolah negeri. Hanya 2 peserta itu yang bisa daftar ya. Nah, di tes pertama ini pelamar tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, artinya gini, kalau kita contohnya sudah terdaftar di Dapodik, mengajar di salah satu SMP dengan mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau ijazah kita, maka tidak bisa kita melamar di SMA atau SMK Bapak Ibu. Jadi tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, kenapa tidak bisa melamar ke instansi lain? SD dan SMP atau TK juga itu sudah ranahnya kabupaten kota. Sementara SMA SMK itu sudah ranahnya provinsi. Nah, artinya kalau kita sudah di SMP atau di SD tidak bisa mendaftar di instansi, yaitu di SMA atau instansi provinsi. Instansi itu adalah instansi pemerintah. Nah, yang kedua, jika formasi tersedia dan sertifikasi pendidikan atau kualifikasi sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, jika ijazah kita bahasa Indonesia, contohnya bahasa Indonesia, dan kita mengajar di salah satu SMA atau SMK, dan di sekolah kita itu ada formasi itu adalah yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan ternyata di sekolah kita dibutuhkan guru bahasa Indonesia, dan kita juga memiliki sertifikat kualifikasi pendidikan atau ijazah kita bahasa Indonesia, maka kita hanya melamar di situ aja Bapak Ibu ya, di sekolah kita sendiri yang dimana kita sudah mengajar terdaftar di Dapodik. Nah, artinya jangan melamar di tempat lain, di sekolah lain maupun SMA SMK lain. Oke, jika formasi tidak tersedia sesuai kualifikasi pendidikan kita, maka kita boleh melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Seandainya guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA A ya, sementara formasi atau tidak dibutuhkan di situ ASN ya, tidak ada kekosongan, maka kita sebagai guru bahasa Indonesia, kita bisa mencari formasi lain. Formasi lain artinya adalah di sekolah lain, SMA atau SMK yang di dalam instansi. Yang di dalam instansi itu adalah masih dalam naungan pemerintah provinsi. Itu kalau SMA, SMK. Kalau SMP masih di dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah,
tentunya banyak pertanyaan begini. Berarti saya kalau di SMA atau SMK, saya tidak di sekolah saya tidak ada lowongan, tidak ada formasi, berarti saya boleh mendaftar di kabupaten lain dong atau di kota lain yang dalam satu instansi atau dalam satu provinsi. Tentunya boleh Bapak Ibu. Tetapi kita sudah terdaftar di Dapodik, di dalam satu naungan ada istilah Cabding, yaitu cabang dinas pendidikan. Nah, memang instansi kita adalah pendidikan provinsi ya, tapi kita ada dalam naungan Cabding, cabang dinas ya, cabang dinas pendidikan. Namun di dalam satu cabang dinas itu aja kita mencari formasi kosong. Nah, itu maksudnya. Nah, tes pertama ini guru honorer di negeri, mereka hanya diperbolehkan untuk mendaftar sesuai kualifikasi pendidikan mereka di sekolah masing-masing atau di sekolah yang di dalam format satu instansi mereka. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Bapak Ibu diusahakan kalau mau memilih sekolah lain harus melihat bagaimana kebutuhan guru di sekolah itu. Kalau contohnya kita mau mengisi formasi di tempat lain karena nggak ada formasi di tempat kita, maka kita harus melihat kebutuhan formasi di sana dan berapa guru yang melamar di sana sehingga kita tidak sia-sia. Oke, untuk kelulusannya nanti Bapak Ibu di tahap pertama ini di tes pertama atau di bulan Agustus, maka ini kelulusannya yaitu semua yang lulus sesuai passing grade. Passing grade itu adalah batas ketentuan, batas maksimal, ada ketentuan yang diberikan nanti oleh Panselnas ya, Panitia Seleksi Nasional. Ya, yang lulus semua yang lulus seleksi di tahap pertama ini yaitu yang mencukupi passing grade. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau saya hanya sendiri yang mendaftar di sekolah saya dan hanya satu juga formasi? Nah, Bapak Ibu kalau memang hanya sendiri dan tidak ada juga orang lain, hanya satu dibutuhkan formasi. Nah, Bapak Ibu jangan salah bahwa di sini semua yang melewati passing grade itu yang lulus di tahap pertama. Artinya begini, walaupun cuma sendiri namun tidak melewati passing grade maka Bapak Ibu tidak lulus. Jadi semua yang lulus di sini adalah mereka yang sudah melewati passing grade, batas maksimum ya, ada batas nilai nanti, batas nilai. Nah, seandainya Bapak Ibu tidak melewati passing grade berarti tidak lulus. Namun Bapak Ibu yang tidak lulus di tes pertama bisa mengikuti nanti di tes kedua. Nah, di tes kedua ini ada ketentuannya. Peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Nah, kalau contohnya tadi di sekolah kita sudah lamar dan tidak melewati passing grade Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita juga melamar lagi, diizinkan lagi pada tes kedua di bulan Oktober. Kita daftar lagi, kita mengikuti seleksi lagi ya. Nah, tapi di sini kalau banyak di seleksi kedua ini kalau banyak saingan kita, nah di sini kita bersaing karena yang dibutuhkan adalah hanya mereka yang melewati passing grade, tapi hanya passing grade 1 dan 2. Artinya yang melewati passing grade ini contohnya ada 4 orang, tetapi yang dibutuhkan hanya 2 ya, yang melewati passing grade 1 dan passing grade 2. Jadi Bapak Ibu di passing grade kedua, di tes kedua ini nanti Bapak Ibu harus benar-benar bersaing dan mengikuti seleksi dengan benar-benar ya. Nah, peserta 1 dan 3, ya, peserta 1 dan 3 ini yaitu baik itu guru yang tidak lolos tadi di tes pertama maupun guru swasta ya, tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, Bapak Ibu artinya tidak dapat mendaftar di instansi lain itu tidak boleh mendaftar di beda provinsi, tidak boleh mendaftar di contohnya Bapak Ibu mengajar di naungan kabupaten kota, tidak boleh melamar di provinsi atau SMA. Nah, kalau contohnya Bapak Ibu sebelumnya melamar atau tidak lulus di tes pertama di SMP, maka cari di SMP terus Bapak Ibu ya, atau di SD, karena SD SMP itu satu naungan, satu instansi. Nah, begitu.
peserta keempat melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Jadi ini peserta keempat ini mereka yang sudah lulus PPG tapi tidak mengajar ya. Mereka bisa melamar di mana saja tapi sesuai dengan domisili atau tempat tinggal ya. Nah, yang diambil di sini nanti ya pada tes kedua itu yaitu di nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Berarti kalau ada yang lulus passing grade 4 orang, maka yang 2 masih belum lulus. Oke, jangan takut. Yang tidak lulus pada tes kedua bisa juga mengikuti tes lagi di tes ketiga. Nah, peserta memilih kembali informasi yang masih belum terisi. Nah, Bapak Ibu kan sudah berlalu tes pertama, tes kedua, maka sekarang tes ketiga, maka semakin sedikit formasi Bapak Ibu, semakin sedikit lowongan yang kita harus isi. Nah, di sini nanti kita benar-benar akan bersaing kepada peserta lainnya karena tinggal sedikit formasi yang kosong. Jadi kita melihat nanti mana sekolah-sekolah formasinya kosong yang masih kurang ya, yang masih kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita ya. S1 kita apa. Nah, di situ nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, silakan untuk cari di internet sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita boleh melamar di mata pelajaran apa aja ya. Apakah mata pelajaran bahasa Indonesia boleh melamar di guru kelas SD? Boleh nanti di tes ketiga ini karena sudah diizinkan Bapak Ibu untuk lewat instansi ya, maksudnya dari instansi kabupaten kota ke provinsi sudah boleh. Nah, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, ini yang saya maksud tadi, di tes ketiga ini diperbolehkan untuk melamar di instansi lain. Artinya SD boleh melamar di SMA, yang sebelumnya yang mengajar di SMA tidak lulus di tes pertama, tes kedua, boleh melamar di SD, guru kelas juga boleh. Nah, nanti di tes ketiga ini Bapak Ibu yang diambil yang bisa menduduki kekosongannya yaitu hanya yang lulus passing grade 1, 2 dan passing grade 3. Nah, di sini nanti Bapak Ibu benar-benar bersaing untuk mencari lowongan yang kosong dan mengisi karena hanya 3 dibutuhkan di sini Bapak Ibu. Nah, seandainya sudah terjadi 3 kali tes dan masih ada kekosongan, maka ada istilah namanya pengisian formasi kosong dan itu dilakukan oleh Kemendikbud, nanti itu ada aturannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mengenai istilah formasi kosong, instansi lain dan passing grade. Jadi formasi kosong itu adalah lowongan yang kosong. Itu lowongan kosong, contohnya bahasa Indonesia, matematika, itu formasi. Nah, kalau instansi adalah instansi pemerintah, contohnya provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, provinsi itu menaungi SMA, SMK ya. Dan kalau kabupaten kota yaitu SMP, SD, dan TK. Nah, kalau passing grade itu batas minimum nilai ya, batas. Jadi ada batasnya. Nah, untuk batasnya belum ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti akan dikeluarkan berapa batas minimum untuk kelulusan passing grade-nya. Nah, mudah-mudahan penjelasan di video ini dapat membantu Bapak Ibu memahami istilah passing grade, istilah formasi kosong, dan istilah instansi lain ya, supaya Bapak Ibu ketika mendaftar nanti tidak salah paham, tidak salah mendaftar ya. Bagi yang saat ini di tahap pertama, semua sekolah di sekolah negeri silakan mendaftarkan diri, dan tapi jangan Bapak Ibu yang mengajar SMA jangan melamar di SMP ya. Bapak Ibu yang mengajar di SMP, di SD jangan melamar di SMA karena tidak diperbolehkan. Dan bagaimana mereka tahu? Karena daftar kita sudah ada di Dapodik atau data pokok pendidikan. Nah, begitu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Saya berdoa supaya semua yang melamar di seleksi P3K tahun 2021 semua diterima, semua lulus. Mari kita sama-sama menjadi ASN pemerintah, kita sama-sama mengabdi pada negara. Nah,
Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya ingatkan kembali, jika bermanfaat jangan lupa silakan share sebanyak-banyaknya video ini, dan silakan like, silakan subscribe, silakan tekan tombol lonceng notifikasi supaya notifikasi setiap video saya ke depan dapat membantu Bapak Ibu. Terima kasih, demikian penjelasan dan informasi mengenai seleksi P3K kali ini. Semoga di video-video saya ke depan nanti kita kembali lagi mengenai seleksi P3K guru. Terima kasih.